Sebelumnya, letak astronomis dan letak geografis Indonesia sangat memengaruhi perkembangan sosial budaya, ekonomi, musim, flora dan fauna di Indonesia. Keberagaman sosial budaya di Indonesia mengakibatkan perkembangan di bidang ekonomi melalui destinasi wisata yang begitu indah sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara. Saat ini beberapa tempat wisata telah dibuka kembali di masa new normal. Kiranya hal ini tidak memicu meningkatnya penyebaran COVID di Indonesia. Alangkah baiknya jika kita terus mendoakan kondisi bangsa Indonesia agar segera pulih dari pandemi ini. Ya, pemirsa, selain review pembelajaran kemarin, kami juga menyiapkan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi, serta beberapa bidang usaha dalam kegiatan ekonomi. Bersama saya Shirley Andriani, inilah Breaking News Gloria TV selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Ada berbagai jenis usaha yang terdapat di masyarakat. Jenis usaha ini disesuaikan dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Kegiatan ekonomi di masyarakat dikelompokkan menjadi beberapa bidang usaha, di antaranya bidang pertanian, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pertambangan, dan bidang pariwisata. Berita pertama dari bidang pertanian. Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di bidang pertanian, meliputi usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Usaha pertanian dilakukan oleh petani yang menggarap tanah milik sendiri atau milik orang lain. Untuk usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga menghasilkan tanaman berupa karet, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Di usaha peternakan, pengelolaannya dibedakan menjadi peternak hewan besar seperti sapi dan kuda, peternak hewan kecil seperti kambing dan domba, serta peternak unggas seperti ayam dan burung. Untuk usaha perikanan sendiri dibedakan menjadi perikanan darat yang budidaya ikannya dilakukan di kolam, waduk ataupun sungai, dan perikanan laut yang budidayanya dilakukan di laut. Berikutnya, berita dari bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah dari sumber daya alam menjadi sumber daya jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga dan industri besar. Perbedaannya terletak pada jumlah pekerja, jumlah modal, dan juga peralatan yang digunakan. Untuk industri kecil dilakukan oleh sedikit orang, modalnya kecil dan bisa dikerjakan dengan tangan. Ada pula industri besar yang memiliki tenaga kerja yang besar, modal yang besar, dan menggunakan peralatan modern. Saat ini reporter telah berada di lokasi yang berbeda, yaitu di Bali, untuk menyampaikan kondisi perindustrian tas anyaman yang terdapat di Bali. Terima kasih Saudari Shirley. Saat ini saya sudah berada di Bali, tepatnya di salah satu industri rumah tangga yang membuat tas anyaman di Bali. Tas anyaman ini sudah terdistribusi ke banyak kota di Indonesia, bahkan ke luar negeri sebagai mode fashion yang kekinian. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada Bu Pengusaha Tas Anyaman. Selamat siang Bu Pengusaha. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana perjalanan dari Bu Pengusaha untuk bisa menghasilkan tas anyaman yang begitu luar biasa terkenal ini, Bu Pengusaha. Ya, selamat siang juga Bu reporter. Dulunya saya ini mengerjakan nih loh. Ini produknya saya. Ini saya semua kerjakan dulu semua sendiri. Modalnya tidak banyak dan saya anyam sendiri semua tasnya karena memang waktu itu uang saya tuh belum sebanyak itu ya buat beli alat-alat sama mempekerjakan orang lain. Capek waktu itu ya, dan sehari saya paling cuma bisa jual 3. Saya jual ke pasar terdekat dekat sini, kemudian dan ternyata laris loh, setiap hari itu pasti habis. Sampai sekarang tuh saya bisa jual sampai ribuan tas melalui online, luar negeri juga banyak yang mau beli. Dan sekarang saya jadinya bisa mempekerjakan pegawai sekarang juga saya jadi lebih banyak di 20-an, dan itu membuka lapangan pekerjaan buat warga di sekitar sini juga. Jadi ya pekerja saya ya orang-orang di sekitar sini ini. Jadi ya saya butuh mereka dan mereka juga butuh saya, ya kita saling melengkapi satu sama lain.
Selain itu juga saya akhirnya bisa beli mesin-mesin yang mempermudah pekerjaan juga, tapi walaupun gitu semuanya tetap pakai tangan ya. Jadi ini memang anyamannya biar tetap bagus, tasnya saya pakai tangan semuanya. Wah, sangat inspiratif sekali ya cerita dari ibu pengusaha tas anyaman ini. Jika kita mau bekerja keras dan tidak patah semangat untuk melakukan hal yang benar, Tuhan pasti akan tolong ya. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Pengusaha. Dan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih reporter. Rupanya industri rumah tangga saat ini sudah sangat berkembang ya. Pemirsa, kita beralih ke bidang perdagangan dan jasa. Dahulu sistem perdagangan disebut barter atau tukar-menukar barang. Usaha perdagangan sendiri dibedakan menjadi pedagang kecil dan juga pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang secara eceran atau jumlah sedikit, sedangkan pedagang besar menjual barang secara grosir atau jumlah banyak. Selanjutnya, usaha di bidang jasa. Umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain dan mendapat upah dari usahanya tersebut. Contohnya adalah seorang guru yang memberi jasa mengajar ataupun dokter yang melayani pasien. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter yang sudah berpindah tempat ke Pasar Atom Surabaya untuk menyampaikan kondisi pedagang saat ini. Baik, terima kasih Saudari Shirley di studio. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Atom Surabaya bersama dengan salah satu pedagang baju yang saat ini terkena dampak dari COVID. Bu reporter, mungkin mau dilihat dulu Bu, ini loh Bu, bagus sekali loh. Ini model terbaru dari dagangan saya Bu. Ini yang paling bagus, lihat kalau misalnya Ibu pakai ini tuh pasti jadi cantik loh Bu. Lihat nih bahannya aja oke. Ayolah Bu, dibeli ya Bu ya. Kondisi seperti ini loh, saya tuh susah kalau mau jualan lagi. Gimana caranya anak-anak bisa sekolah kalau kayak gini nih? Oh, maaf Bu. Maaf sekali, saya bukan bermaksud apa, tapi memang saya juga sebagai seorang wartawan, ini adalah bekerja di bidang jasa yang belum tentu juga penghasilannya Bu. Apalagi di tengah seperti ini, masa-masa COVID yang membuat saya juga harus mempersiapkan diri untuk bisa menghasilkan atau menyimpan dana untuk hal-hal yang mungkin tidak tahu ya apa yang akan terjadi kemudian. Karena memang pekerjaan sebagai wartawan ini adalah pekerjaan yang sangat beresiko ya, karena sering berkeliling sehingga untuk terkena COVID itu kemungkinannya lebih besar lagi Bu. Jadi mohon maaf sekali. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, untuk usaha atau dagangan Ibu sendiri, apakah sebelumnya itu menggunakan sistem grosiran atau eceran ya seperti sekarang ini? Gitu ya Bu ya. Ya udah nggak apa-apa Bu. Kita emang sama-sama susah ya sekarang ya. Kalau dulu itu ya, saya tuh kalau jualan tuh selalu grosiran atau jumlahnya tuh banyak gitu yang jual, yang beli. Nah, laku keras dulu tuh barang dagangan saya Bu, selalu stok saya tuh habis. Tapi karena COVID sekarang ini ya Bu, saya tuh terpaksa loh Bu jual barang saya tuh eceran loh Bu. Paling nggak itu ada pemasukan gitu. Susah sekali ekonomi tuh. Tapi ya walaupun gitu tuh saya tetap percaya loh Bu reporter. Kalau Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan semua kesulitan ini tuh untuk membuat saya tuh belajar untuk mengandalkan Tuhan selalu, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Wah, hebat sekali Ibu pedagang ini ya, bisa tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan selalu dalam setiap kondisi yang dihadapi saat ini. Sesuatu yang harus kita contoh ya. Terima kasih untuk wawancara yang sangat menginspirasi ini ya Ibu. Dan saya kembalikan sekarang kepada Saudari Shirley di studio. Terima kasih reporter. Di tengah masa sulit seperti ini memang hanya kekuatan Tuhan yang mampu menolong kita. Berita selanjutnya dari bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan adalah usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang, seperti usaha tambang pasir dan intan. Biasanya pertambangan dilakukan oleh pemerintah karena digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Pemirsa, saat ini di bidang pariwisata akibat COVID mengalami kemerosotan. Beberapa tempat wisata ditutup sebagai upaya untuk mengurangi angka penyebaran COVID. Akan tetapi, masih ditemukan banyak orang yang tetap memaksakan diri untuk pergi berlibur. Sekarang kita telah memasuki masa new normal. Beberapa tempat wisata yang terkenal mulai dibuka, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Usaha-usaha yang mulai terlihat yaitu usaha penyewaan transportasi, penjualan souvenir, dan menjadi pemandu wisata. Saat ini kita telah terhubung dengan saudari reporter di daerah istimewa Yogyakarta untuk mengabarkan kondisi terbaru dari pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Saudari reporter, apakah terdengar suara saya? Ya, Saudari Shirley, terdengar dengan jelas dan sangat baik sekali. Baik, saat ini saya sudah berada di daerah istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan informasi terbaru tentang situasi pariwisata di sini. Kondisi pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta ini mulai ramai, walaupun tidak seramai sebelum COVID. Untuk lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ibu pemandu wisata yang cukup terkenal di daerah ini. Selamat siang Bu Pemandu Wisata, sudah mulai bekerja ya saat ini ya? Ya, selamat siang juga Bu Reporter. Iya, beberapa minggu ini saya sudah mulai bekerja kembali ya. Jadi ya karena tempat wisata sudah dibuka juga, jadi ya saya bisa mulai bekerja lagi, puji Tuhan. Baik, bagaimana kondisi pariwisata saat ini, Bu? Untuk saat ini memang tidak seramai dulu ya, dan memang untuk saat ini saya tidak dapat memandu terlalu banyak karena harus sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan ya. Jadi memang harus dibatasi dalam suatu tempat itu tidak boleh berkerumun terlalu banyak orang. Jadi ya kemarin saya sempat membawa beberapa private tour, jadi isinya mungkin sekitar 5-6 orang dan itu pun keluarganya semua ya. Dan juga karena kemarin tuh sempat ditutup, tempat wisata itu mulai juga diperbaiki ya. Jadi ada baiknya juga adanya karantina yang kemarin itu. Wah, syukurlah ada sisi positif yang bisa kita lihat juga ya di masa-masa seperti ini. Dan ada pemulihan alam juga di saat masa karantina kemarin. Terima kasih ya untuk waktunya ya Bu Pemandu. Dan saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih saudari reporter. Pemulihan beberapa tempat wisata kiranya dapat meningkatkan perekonomian negara di masa krisis ini. Pemirsa, liputan pariwisata ini menutup perjumpaan kita hari ini. Satu pesan untuk mengakhiri berita hari ini adalah Tuhan selalu bersama dengan kita, selalu andalkan Bapa kita di sorga, dan kita akan mampu melihat cara Tuhan yang begitu luar biasa baik dalam hidup kita. Saya Shirley Andriani untuk Breaking News Gloria TV. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.